Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pixie Cerita Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah kisah dari tulisannya Untung Prasetyo. Sebuah kisah yang berjudul Kisah Pemilik Ilmu Rawa Ronteng. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Kisah ini dialami oleh Mas Yaya yang tinggal di daerah Jawa Tengah. Kisah yang bagiku sangatlah memilukan sekaligus mengharukan. Cerita ini diceritakan oleh Mas Yaya yang kini sudah berusia setengah abad lebih. Kisah ini berawal dari sebuah bengkel mobil yang dibuka Mas Yaya di tengah kota di Jawa Tengah. Bengkel servis yang melayani semua jenis kendaraan itu meningkat pesat pada tahun 1998, yang dimana pada tahun itu krisis moneter datang menerpa negeri ini dan membuat hampir semua sektor bisnis mati suri. Tapi di awal tahun 2000-an, Mas Yayang melakukan kesalahan fatal yang dengan cepat merubah nasibnya. Mas Yayang pun harus meninggalkan kota kelahirannya dan meninggalkan semua aset yang dimilikinya. Karena saat itu dia menjadi seorang target operasi dari pihak berwajib. Bisnis yang awalnya berjalan baik harus berakhir tragis karena kesalahan fatal yang seharusnya tidak dilakukannya. Tapi setelah Mas Yayang menyadari kesalahannya dan melakukan penyelidikan atas apa yang telah dilakukannya, dia mendapat kesimpulan bahwa ada seseorang yang memang sengaja menjebaknya. Semua kesialan yang dialami Mas Yayang merupakan ulah dari seorang teman yang merasa iri dengan berkembangnya bengkel yang dimiliki oleh Mas Yayang. Malam itu Mas Yayang mendapat kabar dari Mas Topik yang menjadi kepala mekanik di bengkel miliknya. Mas Topik mengatakan bahwa Mas Yayang harus segera pergi dari rumahnya karena beberapa petugas kepolisian sedang mencarinya. Mendengar kabar dari Mas Topik, Mas Yayang langsung bergegas pergi ke sebuah tempat di pinggir sungai dengan membawa semua uang yang dimilikinya serta beberapa barang berharga yang berupa perhiasan yang selama ini dikumpulkan dari hasil usahanya. Mas Yayang bersembunyi di rumah kecil yang menjadi tempat tidur orang-orang yang bekerja bersamanya. Tapi ternyata tempat itu juga sudah diketahui oleh petugas kepolisian yang mencarinya. Dan akhirnya Mas Yayang pun berlari ke arah sungai yang alirannya sangat deras dan bersembunyi di balik semak yang tumbuh di pinggir sungai tersebut. Selama 3,5 jam keadaan aman, Mas Yayang pun segera berjalan menuju ke jalan raya dan mencari angkutan umum. Keterbina sore harinya, Mas Yayang sampai di rumah seorang temannya yang bernama Wahyu di daerah Yogyakarta. Mas Yayang pun menceritakan apa yang telah dialaminya dan meminta Wahyu untuk tinggal di tempatnya sementara waktu. Di rumahnya seminggu Mas Yayang berada di daerah Yogyakarta. Dia bersikap biasa saja, seolah sedang tidak terjadi apa-apa pada dirinya, dan dapat bergaul dengan cepat di daerah tempat tinggal Mas Wahyu. Hingga suatu hari tiba-tiba saja Mas Yayang mengalami rasa sakit yang luar biasa di bagian perutnya. Rasa sakit itu membuat Mas Yayang beberapa kali mengeluarkan darah kental saat dia memuntahkan makanan yang telah dimakannya. Beruntung saat itu Mas Yayang yang dikenal sangat baik, mudah bergaul dan juga senang membantu warga di sekitar tempat tinggalnya. Bertemu dengan Pak Bardi yang mengerti tentang hal-hal spiritual. Dia pun dengan ikhlas membantu Mas Yayang yang saat itu mendapat serangan gaib. Setelah seminggu berjuang untuk melawan makhluk-makhluk kiriman seorang dukun sakti yang mau membunuh Mas Yayang, Pak Bardi pun akhirnya mendapatkan pemikiran untuk merubah penampilan Mas Yayang. Makhluk-makhluk yang dikirim oleh beberapa dukun sakti pun telah mengaku bahwa harus membunuh lelaki berambut panjang dengan anting di kuping bagian kirinya. Hampir semua makhluk yang berhasil mediasi dengan Pak Bardi mengatakan hal yang sama. Akhirnya Pak Bardi pun meminta Mas Yayang untuk mencukur rambut gondrongnya dan melepas antingnya. Beliau pun meminta Mas Yayang untuk memanjangkan kumis dan juga jenggotnya demi untuk keselamatannya. Keanehan pun sungguh nyata terjadi. Setelah Mas Yayang memangkas rambut gondrongnya,
dan melepas anting-antingnya. Kesehatannya pun berangsur-angsur pulih dan dia benar-benar bisa lepas dari penyakit anehnya. "Saya akan membantu sampean yang sampai sampean benar-benar sembuh," ucap Babardi yang merasa senang dengan kesembuhan Mas Yayang. "Hatur nuhun Pade, tapi kalau boleh saya tahu, siapakah orang yang sudah mengirimkan santet ini kepada saya?" tanya Mas Yayang yang merasa penasaran dengan apa yang sudah menimpanya. "Sudah Yang, kamu tidak perlu tahu siapa yang mengirimkan santet-santet itu. Yang terpenting, kamu sehat kembali dan tidak lagi diganggu oleh orang yang menginginkan kematianmu itu. Sekarang, dengan penampilan baru, kau harus jadi sosok baru yang lebih baik lagi. Tidak usah memikirkan siapa yang membuatmu begini dan siapa yang sudah menyakitimu. Carilah kehidupan baru. Lupakan masa lalumu, dan sepertinya saat ini kau cocok hidup di desa ini," ujar Babandi menasehati. "Suatu hari saya akan kembali ke desa ini Pade, tapi untuk saat ini ada yang harus saya lakukan di luar sana," jawab Mas Yayang dengan wajah tertunduk. "Aku tidak dapat memaksamu untuk tetap tinggal di desa ini. Yang, jika kau tetap ingin pergi, bawalah benda ini," ucap Babandi seraya memberikan keris kecil kepada Mas Yayang. "Ini hanyalah benda biasa. Jangan kau meminta dari benda ini. Benda ini aku berikan kepadamu sebagai tanda pengingat bahwa aku masih bersamamu dimanapun kau berada, dan aku masih tetap berharap dan akan selalu menunggumu untuk kembali ke rumah ini." "Imbu Babardi." "Hatur nuhun Pade," jawab Mas Yayang yang sambil tersenyum kepada Babardi. "Salah satu temanmu ada yang tidak baik dan menginginkan kematianmu Yang," ucap Babardi memberikan sedikit informasi yang entah dari mana. Beliau mengetahuinya. Sejenak Mas Yayang berpikir. Dia pun diam dan menerka-nerka. Siapakah orang yang dimaksud oleh Babardi? "Yang, jangan sampai kau masuk di dalam jebakannya, karena saat ini dia terus mencari tahu di mana keberadaanmu," ucap Babardi yang membuat Mas Yayang semakin bingung. Setelah 1 bulan berlalu, Mas Yayang pun pergi ke kota. Dia pergi ke sebuah warteg yang ada di dekat terminal bus antar kota. Dia pun menghubungi salah seorang sahabatnya dan memberikan informasi keberadaannya. Mas Yayang juga menceritakan bahwa dia baru saja sembuh setelah ada orang yang mencoba menghabisi nyawanya melalui media santet. Orang yang dihubungi Mas Yayang saat itu adalah Sabto. Mas Yayang sengaja memberitahu keberadaannya kepada Sabto untuk memancingnya datang ke tempat yang sudah dimaksud. Mas Yayang setelah menghubungi Mas Sabto, Mas Yayang langsung menaiki bus kota Bandung untuk mencoba peruntungannya di kota kembang itu. Mas Yayang mengunjungi saudara sepupunya yang sudah menetap di kota itu. Ini semua adalah rencana awal Mas Yayang untuk mencari tahu siapakah di antara sahabat-sahabatnya yang sudah mengkhianatinya. Sebelum pergi ke Bandung, Mas Yayang memberikan nomor telepon rumah sepupunya yang berada di Bandung kepada Wahyu. Mas Yayang meminta kepada Wahyu untuk menghubunginya jika ada tanda-tanda orang yang mencarinya. 1 hari berlalu dari kepergiannya Mas Yayang ke Bandung. Datanglah beberapa orang ke rumah Wahyu untuk mencarinya. Wahyu pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan memberitahukan kemana Mas Yayang pergi. Wahyu pun menanyakan siapakah gerangan mereka ini, hingga harus jauh-jauh dari Jawa, daerah Jawa Tengah ke daerah Yogyakarta hanya untuk mencari Mas Yayang. Yang awalnya 4 orang berbadan tegap itu enggan memberitahukan siapa mereka, tapi Wahyu juga akan mengatakan hal yang sama jika orang-orang tersebut tidak mau mengatakan siapa mereka sebenarnya. "Sekarang Mas, saya akan memberitahu kemana sebenarnya Mas Yayang, tapi kalian juga harus memberitahu saya siapakah panjenengan-jenengan ini dan siapakah dari mana dan untuk apa mencari Mas Yayang,"
"Brengsek, awakmu tidak perlu tahu siapa kami," jawab salah seorang dari mereka yang berpenampilan seperti rocker. "Ya sudah, sekarang silahkan pergi dari rumah saya sebelum pemuda di desa ini membuat sampean-sampean ini babak belur," ucap Wahyu dengan santainya. Keempat preman itu tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Wahyu sambil mengejeknya. "Loh, jangankan 4 berandalan seperti sampean ini, 1 truk orang-orang seperti sampean akan kami buat hancur," suruh Wahyu sambil menggebrak kencang meja yang tidak lama kemudian. Teman-teman Wahyu mulai berdatangan memenuhi ruang tamu di rumah Wahyu. 4 orang berandalan tegap itu pun langsung diam dan tidak lagi tertawa. Melihat sekitar 15 orang mengelilingi mereka. "Piye ini? Baru 10%-nya," ujar Wahyu yang kini menertawakan keempat tamunya. "Piye mas, kenapa pada diem? Tadi sampean ini pada cengengesan," imbuh Wahyu yang ikut tertawa. Dari riuh teman-temannya yang sudah berkumpul di rumahnya. "Sekarang sampean pilih ngomong jujur atau hancur," ucap Sarno yang berdiri di depan pintu masuk rumah Wahyu. "Ayo ngomong, malah pelarak-pelorok seperti itu." "Kami dari Jawa Tengah mas," ucap seorang pria yang terlihat sangat tenang saat itu. "Seragam apa bebas?" tanya Wahyu kepada 4 orang itu dengan maksud menanyakan mereka ini polisi atau preman. "Bebas mas, coba saya lihat KTP-mu," ucap Jarno sambil berjalan ke arah 4 orang itu. Keempat orang itu pun lalu mengeluarkan barang-barang yang mereka bawa. Setelah Jarno dan kawan-kawannya mengancam dengan mulai mengeluarkan parang untuk menakut-nakuti mereka. Pisau lipat dan beberapa jimat mereka keluarkan dari pakaian yang mereka kenakan. Dan beberapa KTP yang menunjukkan tempat tinggal mereka berada di Jawa Tengah. "Sekarang katakan dengan jujur, siapakah yang sudah menyuruh sampean-sampean ini untuk mencari Mas Yayang?" "Namanya Sabto mas," ucap salah satu preman yang bernama Dedi itu. "Bilang ke Sabto, Yayan sudah pergi ke Bandung, ke rumah sepupunya. Aku ngerasa tidak cocok sama dia dan terpaksa Yayang kami suruh pergi kemarin," ucap Wahyu tegas. "Jadi kalau kalian mau mencari Yayang, carilah di daerah Bandung karena beberapa hari Yayang di sini. Dia mengaku dia adalah buron, jadi kami mengusirnya secara halus. Jadi urusan kita selesai sampai di sini. Oke Dap," ucap Jarno sambil mengulurkan tangannya menyalami keempat preman itu. Keempat orang suruhan Sabto pun pergi meninggalkan tempat Wahyu. Semua yang dilakukan Wahyu memang sudah direncanakan oleh Mas Yayang. Sebelum pergi, Mas Yayang meminta Wahyu untuk mengorek informasi dari orang-orang yang sedang mencarinya. Setelah itu Mas Wahyu segera menghubungi Mas Yayang dan menceritakan apa yang sudah terjadi di rumahnya. "Benar mas, ternyata Sabto yang merencanakan untuk menghabisi sampean," ujar Wahyu di balik teleponnya. Mas Yayang pun sangat berterima kasih atas bantuan yang dilakukan Wahyu dan berjanji akan kembali menemui Wahyu setelah semua urusannya selesai. Setelah mendapatkan informasi dari Wahyu, Mas Yayang pun bergegas pergi ke daerah Banten untuk mencari teman sekolah semasa SMA dulu. Mas Yayang berpesan kepada saudara sepupunya untuk mengatakan bahwa Mas Yayang sudah pergi ke Jakarta ke rumah pamannya yang ada di daerah Lebak Bulus. Jika ada yang mencarinya, baik itu dari pihak kepolisian ataupun hanya orang-orang bayaran. Setelah beberapa hari mencari alamat temannya yang ada di daerah Banten, Mas Yayang tidak sengaja bertemu dengan Supri, seorang supir angkutan umum mobil angkutan umum yang dikendarai Supri. Tiba-tiba saja mogok dan tidak dapat dihidupkan. Mas Yayang pun langsung membantu Supri memperbaiki mobil angkutan yang dikendarai Supri. Dan setelah dapat menghidupkan kembali mobil itu, Supri pun mengajak Mas Yayang untuk singgah di rumah kontrakan milik Supri. Dan sejak saat itulah
Keduanya menjadi semakin akrab, layaknya seorang saudara. Setelah beberapa minggu bersama Supri, Mas Yayang pun akhirnya mengungkapkan tujuannya datang ke kota ini. Dia meminta tolong Supri untuk mencarikan seorang guru yang mau mengajari ilmu kebal. Karena Supri merasa iba dengan apa yang sudah dialami Mas Yayang. Dengan senang hati, Supri mengantarkan Mas Yayang ke sebuah padepokan kecil tempat belajar ilmu kanuragan. Tujuan Mas Yayang saat itu jelas, dia akan membalas apa yang sudah dilakukannya. Setelah 6 bulan berada di Bantan, Mas Yayang pun berhasil menguasai beberapa ilmu penting untuk menjaga diri. Selain itu, Mas Yayang juga belajar beberapa ilmu silat dari daerah setempat. Setelah dirasa cukup, Mas Yayang diminta oleh gurunya untuk pergi ke daerah Sukabumi, ke tempat salah seorang sahabat gurunya tersebut untuk mendalami ilmu-ilmu yang sudah dimilikinya selama 1 tahun berada di daerah Sukabumi. Mas Yayang sudah menguasai ilmu-ilmu kebatinan. Selain mahir dalam gerakan ilmu bela diri silat, Mas Yayang juga sudah mengetahui hal-hal gaib di sekitarnya. Puncaknya, Mas Yayang pun kembali lagi ke daerah Banten setelah gurunya menemuinya lewat mimpi, dan Mas Yayang pun segera datang. Sampai di Banten, Mas Yayang dikejutkan oleh kondisi gurunya yang sedang sakit parah. Tapi sang guru malah senang ketika Mas Yayang duduk di sampingnya. "Apa kau masih ingat saat kau pertama kali datang ke padepokan ini, Yang?" tanya gurunya dengan napasnya yang semakin berat. "Masih, Pak, dan waktu itu saya meminta kepada Bapak untuk mengangkat saya menjadi murid, dan saya berjanji akan memenuhi apa yang Bapak minta kepada saya," jawab Mas Yayang sambil menundukkan kepalanya. "Syukurlah jika kau masih ingat dengan janjimu itu. Kali ini aku meminta kesediaanmu untuk mewarisi ilmu yang aku miliki, karena sepertinya hanya kamulah orang yang tepat untuk memiliki ilmu itu. Aku akan menurunkan ilmu warisan dari guruku kepadamu. Bagaimana, Yang? Apakah kamu bersedia?" "Baik, Pak," jawab Mas Yayang tanpa ragu. "Baiklah, nanti malam kita adakan ritual turun wahyu. Kau bersihkan dulu dirimu. Mintalah kembang kepada ibu dan gunakan kembang itu untuk mandi." Kebingungan pun mulai menghampiri Mas Yayang ketika menemui ibu atau istri dari gurunya itu. Ibu terlihat menangis sambil memberikan bunga 7 rupa yang ada di wadah bambu itu. Karena penasaran, akhirnya Mas Yayang pun bertanya, kenapa istri dari gurunya itu menangis. Akhirnya ibu pun menceritakan bahwa Bapak akan menurunkan ilmu rawa rontek kepada Mas Yayang. Dan ketika ilmu itu sudah masuk ke tubuh Mas Yayang, maka sang guru pun akan meninggal. Itulah yang membuat istri dari gurunya menangis. Dengan berat hati, Mas Yayang pun menerima bunga yang akan digunakannya untuk mandi. Lalu Mas Yayang kembali ke kamar gurunya. Dia pun duduk di sampingnya dan menunggu perintah selanjutnya. Ketika semua sudah berkumpul di samping sang guru yang sedang berbaring, guru dari Mas Yayang itu lalu menanyakan keikhlasan keluarganya untuk melepas kepergiannya. Semua yang ada di ruangan itu pun mulai menangis, dan suasana pun seketika berubah memilukan. "Sudah saatnya Bapak pergi. Bapak sudah tidak sanggup menahan rasa sakit ini," ujar sang guru kepada istri dan ketiga anak perempuannya. Sebagai tanda dan pengingat, Bapak akan menurunkan ilmu yang Bapak miliki kepada Yayang, dan juga Bapak meminta Yayang untuk menikahi Lastri, anak Bapak yang usianya sudah tepat untuk berumah tangga. Ibu gurunya yang membuat Mas Yayang terkejut. "Sekarang kalian akan jadi saksi bahwa ilmu Bapak akan berpindah ke tubuh Yayang." Proses turun wahyu itu pun dilakukan. Mas Yayang pun mulai berbaring di sebelah gurunya dengan tangan memegang erat tangan sang guru. Setelah beberapa lama, tubuh sang guru pun terasa melemah dan tubuh Mas Yayang terasa sangat panas.
hingga matanya terbelalak. Setelah rasa panas yang dirasakan Mas Yayang menghilang, tubuh sang guru pun lemas dan terlihat kaku, tanpa ada lagi detak jantungnya. Pada saat yang bersamaan, pandangan Mas Yayang terasa berbeda. Dia seperti melihat dua tempat secara bersamaan dan kadang berganti. Dari kamar tempatnya berada, tiba-tiba dia sudah berada di sebuah tempat yang seperti istana. Kejadian itu membuat jantung Mas Yayang berdegup kencang hingga dia sulit untuk menguasai dirinya. Setelah beberapa saat berlalu, Mas Yayang seperti melihat sang guru dengan pakaian putih dan ikat kepala putih tersenyum ke arah Mas Yayang dan hilang bersama cahaya putih yang sangat menyilaukan mata. Mas Yayang pun tersadar ketika mendengar tangisan dari keluarga sang guru yang ternyata sudah meninggal dunia. Setelah terbangun dari posisi tidurnya, Mas Yayang merasakan sensasi yang berbeda. Ketika kakinya menginjak tanah, dia merasakan ada sesuatu energi yang besar dan dengan cepat menjalar ke seluruh bagian tubuhnya. Mas Yayang seperti memiliki kekuatan besar yang membuat tubuhnya perlahan menjadi hangat dan membuat dia semakin bersemangat. "Sudah masuk, Kang," ucap Lasri berdiri di belakang Mas Yayang. "Iya, Dek, tubuhku terasa panas." Lasri pun kemudian mengajak Mas Yayang untuk keluar dari dalam kamar gurunya. Lasri pun melakukan itu karena diminta oleh ibunya yang sudah tahu seluk-beluk mengenai ilmu yang dimiliki ayahnya. Setelah 40 hari meninggalnya sang guru, Mas Yayang pun diminta keluarga sang guru untuk meneruskan padepokan kecil miliknya. Tapi Mas Yayang menolak karena masih mempunyai urusan yang belum terselesaikan. Setengah bulan berlalu, Mas Yayang lalu berpamitan kepada istri dari gurunya, juga calon dari ibu mertuanya, untuk membereskan urusan di kampung halamannya. Mas Yayang berjanji akan segera kembali dan menikahi Lasri setelah urusannya selesai. Tapi keluarganya menolaknya dan meminta Mas Yayang untuk menikahi Lasri sebelum kembali ke kampung halamannya. Setelah pernikahannya dan Lasri, Mas Yayang pun berpamitan untuk pergi ke Jogja menemui sahabatnya itu untuk meminta bantuannya untuk menyelesaikan semua permasalahannya. Tapi Mas Yayang akan pergi ke Bandung lebih dahulu untuk menemui sepupunya. Setelah mendapatkan restu dari mertua dan juga istrinya, berangkatlah Mas Yayang menuju ke kota Bandung. Sebelum Mas Yayang berangkat, dia pun terlebih dulu menelpon sepupunya supaya keadaan di sana benar-benar aman. Setelah sampai di Bandung, sepupunya pun mulai menceritakan selama 6 bulan ini ada orang yang terus mengawasi rumahnya itu, dan sepertinya orang itu masih terus mencari keberadaan Mas Yayang selama ini. Setelah mengetahui hal itu, Mas Yayang pun berangkat ke Jakarta ke rumah pamannya. Namun saat itu pamannya sedang berada di Surabaya, dan di sanalah Mas Yayang pun mulai menyusun rencananya untuk membalaskan dendamnya kepada Sabto. Setelah itu Mas Yayang pun menghubungi Sabto, orang yang menjadi penyebab hancurnya kehidupan Mas Yayang. Mas Yayang menceritakan kemana dia selama 2 tahun ini dan mengatakan bahwa dia sekarang berada di Jakarta. Tidak lupa Mas Yayang pun meminta nomor handphone milik Sabto agar lebih mudah menghubunginya. Setelah itu Mas Yayang kembali lagi ke Bandung dengan maksud untuk meminjam uang kepada sepupunya. Karena saat ini Mas Yayang tidak memiliki uang sedikit pun. Setelahnya dia pun pergi ke daerah Lampung, dan di daerah Lampung Mas Yayang kembali menghubungi nomor Sabto ke nomor handphonenya. Hal itu dilakukan Mas Yayang untuk mengelabui Sabto, karena pada saat menghubungi nomor handphone, kode area Mas Yayang yang berada akan langsung diketahui oleh Sabto, sehingga kemungkinan besar Sabto akan mencarinya di Lampung. Setelah menghubungi Sabto, Mas Yayang bersikap biasa saja, tanpa berbicara dengan keras, dan juga Mas Yayang masih bersikap pura-pura tidak tahu kalau Sabto lah yang sudah menghancurkan kehidupannya. Dari Lampung, Mas Yayang langsung meluncur kembali ke Jogja untuk menemui Wahyu. Karena berkat Wahyulah Mas Yayang dapat memastikan
bahwa Sabto benar-benar musuh dalam selimut. Di Jogja, Mas Yayang disambut hangat oleh Wahyu dan pemuda yang ada di daerah itu. Mas Yayang menceritakan bahwa selama ini dirinya berada di Banten dan Sukabumi. Pada saat yang bersamaan, Mas Yayang pun kembali bertemu dengan Pak Pardi, orang yang sudah menolong Mas Yayang ketika Mas Yayang diserang santet yang dikirim oleh Sabto. "Wah, sekarang kamu sudah memiliki ilmu yang luar biasa," ujar Pak Pardi menyalami Mas Yayang. Mas Yayang pun mencium tangan Pak Pardi yang sudah dianggap sebagai orang tuanya. "Tidak, Pak, saya masih sama seperti yang dulu." "Sudah siap gugat kayangan, Yan?" tanya Pak Pardi. "Sampun, Pak Dek," jawab Mas Yayang dengan mantap. "Aku bisa bantu apa? Bilang saja, nanti tak aku bantu, Yan," ujar Pak Pardi. "Sementara ini biar yang muda-muda dulu ini deh yang membantu saya. Nanti Pak Dek tak sisakan tugas yang spesial untuk Pak Dek." Pak Pardi menganggukkan kepalanya. "Ya yang dibantu toh, Cak," ujar Pak Dek kepada Wahyu, Jarno dan seluruh pemuda yang ada bersama Mas Yayang saat itu. "Siap, Bah," ucap Wahyu dan temannya serentak. Pak Pardi adalah sosok sesepuh yang sangat dihormati di desa. Beliau sangat akrab dengan pemuda di daerahnya, yang membuat Pak Pardi semakin dikagumi di sana. Mas Yayang pun mulai merencanakan aksinya untuk mengembalikan nama baiknya di daerah asalnya. Hal pertama yang dimulainya adalah mengunjungi rumah orang tuanya yang kini ditempati adiknya. Sesampainya di rumah orang tua Mas Yayang, awalnya adiknya yang bernama Tommy enggan untuk menemuinya. Tommy menganggap Mas Yayang telah merusak nama baik keluarganya dan juga citranya sebagai pemasok order kendaraan pun menjadi buruk. Tapi setelah Mas Yayang menjelaskan kepada Tommy tentang kejadian yang sesungguhnya, Tommy pun mulai mengerti. "Mobil yang dibawa Sabto ke bengkelku itu adalah mobil resmi, Tom. Aku sendiri yang mengecek nomor mesin dan nomor kerangkanya. Tapi sebelum laku terjual, mobil itu dipinjam oleh anak buah Sabto dengan alasan mau mengantar Sabto ke Magelang. Karena mobil itu memang milik Sabto, aku pun memberikannya tanpa rasa curiga," ujar Mas Yayang menjelaskan kepada Tommy. "Setelah 2 hari dipakai Sabto, mobil itu dikembalikan ke bengkelku dan sehari setelahnya ada orang yang ingin membeli mobil itu. Dan anehnya, pembeli itu tidak menawar sama sekali harga yang aku ajukan. Setelah beberapa hari, orang yang membeli mobil tersebut kembali ke bengkelku dan menuduhku menjadi penadah barang curian. Hal itu terjadi karena pembeli mobilku itu melakukan cek fisik dan mendapatkan data yang berbeda antara surat kendaraan dengan nomor kerangka serta nomor mesinnya. Aku mencoba untuk melakukan jalan damai dengan mengembalikan seluruh uang sepenuhnya, tapi orang itu menolak dan membuat laporan kepada kepolisian. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanya Topik lah, ucap Mas Yayang menjelaskan kepada adiknya itu. "Iya Mas, Mas Topik sama Pujo sudah menjelaskan semuanya kepadaku." "Iya, sekarang aku mau membongkar kejahatan Sabto dan juga teman-temannya yang sudah menjebakku itu." "Gak gampang Mas, sekarang Sabto sudah menjadi bos besar. Dia sudah berkuasa di kota. Semua bisnis di kota ini sudah ada di bawah kendalinya. Selain orang-orang biasa, Sabto juga memiliki orang-orang sakti yang membantunya." Apa yang dikatakan oleh Tommy barusan sepertinya akan membuat langkah Mas Yayang lebih sulit untuk balas dendam dan membongkar kejahatan Sabto. Tapi setelah Wahyu memberikan ide-ide untuk mulai menghancurkan bisnis Sabto, Yang pun kembali bersemangat. "Aku tahu Mas, kalau bar yang ada di perempatan itu punya Sabto kan? Lalu panti pijat di belakang pasar itu, dan toko yang menjual minuman keras itu juga miliknya. Tapi sepertinya tidak hanya itu, karena sekarang sedang ramai penggunaan obat terlarang yang sepertinya juga diodarkan oleh anak buah Sabto."
ujar Wahyu yang selangkah lebih tahu daripada Tommy yang tinggal di kota itu. Loh, kok awakmu ngerti, Mas? Tanya Tommy merasa heran. Aku ada beberapa teman yang tinggal di kota ini, Mas, dan sering mendengar cerita-cerita tentang Sabto yang mulai memegang kota ini, jawab Wahyu menjelaskan. Sulit untuk membongkar kejahatan Sabto saat ini karena aparat pun sepertinya sudah bisa dia taklukkan, ucap Tommy yang sepertinya dia tidak mau terlibat mengenai masalah Sabto dan juga Mas Yayang. Kalau kita dapat mengetahui di mana kita mengetahui Sabto menyimpan obat-obatan terlarang, ya kita bisa minta bantuan kepolisian, Mas, balas Wahyu yang merasa sangat yakin. Aku tidak akan melibatkanmu dalam urusan ini, Tom. Cuma aku butuh uang untuk menjalankan rencanaku, ucap Mas Yayang kepada Tommy. Kalau uang ada, tapi setelah itu pergi yang jauh dari rumah ini dan jangan bawa-bawa aku dalam masalah besar yang sedang kau hadapi ini, jawab Tommy tegas. Setelah mendapatkan uang dari hasil penjualan barang-barang milik Mas Yayang dulu, Mas Yayang pun mengajak Wahyu untuk mencari celah untuk dapat masuk ke lingkaran bisnis yang sudah dikuasai oleh Sabto. Setelahnya Yayang mengajak Wahyu untuk pergi ke rumah salah satu sahabat baiknya, yaitu Topik, dengan harapan Topik dapat membantu Mas Yayang untuk membersihkan nama baiknya. Namun sepertinya Mas Yayang dan juga Wahyu menemukan jalan buntu untuk membongkar bisnis gelapnya Sabto. Dan jalan satu-satunya adalah menemui Sabto secara langsung. Karena Topik pun mengaku dia takut kalau harus berurusan dengan Sabto. Mas Yayang pun akhirnya pergi ke Jogja untuk mengantarkan Wahyu kembali ke tempat asalnya. Karena dia tidak mau melibatkan siapapun mengenai urusannya dengan Sabto. Karena kini Sabto bukanlah Sabto yang dulu lagi. Selama 3 tahun belakangan ini, sepertinya Sabto sudah menjadi penguasa tunggal di daerah kelahirannya itu. Setelah sampai di Jogja pun, Mas Yayang kembali bertemu dengan Pak Bardi. Lama-kelamaan, semua orang pun pasti akan tahu kita tidak dapat memaksakan diri untuk melawan pikiran orang banyak. Namamu di sini cukup baik. Di sini, ya, di daerah ini kau dicari banyak orang karena keahlianmu memperbaiki kendaraan bermotor dan karena sikap baikmu kepada siapapun. Itulah yang membuat namamu dikenal baik di sini. Jadi kau tidak perlu membuktikan bahwa kau ini orang baik di daerahmu. Biarkan masyarakat menilainya sendiri, ucap Pak Bardi, memberikan sedikit wejangan kepada Mas Yayang. Mas Yayang pun terdiam sambil terus memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Bardi. Dendammu tidak akan membuatmu kembali ke masa jayamu dulu, Yan. Carilah tujuan lain selain dendam yang selama ini ingin kau balaskan. Tujuan lain? Bisik Mas Yayang di dalam hati. Selain ingin menyingkirkan bisnismu dari kota itu, kenapa musuhmu terus mencarimu dan berusaha menghabisimu, Yang? Tanya Pak Bardi, yang membuat Mas Yayang terkejut. Sepertinya kau adalah penghalang besar yang memang harus disingkirkan oleh orang itu, imbu Pak Bardi, yang membuat Mas Yayang semakin bingung. Saya belum tahu, Pak Dek, jawab Mas Yayang dengan tatapan kosong, sambil terus menatap motor yang diparkir di hadapannya. Pengaruhmu terhadap orang-orang di kota itu akan sulit membuat dia menjadi penguasa, imbu Babadi lagi, yang membuat Mas Yayang sedikit paham dengan apa yang disimpulkan oleh Pak Bardi. Selain tempat usahanya ramai di siang hari, tempat usaha Mas Yayang akan menjadi tempat anak-anak muda berkumpul dan bersenang-senang menikmati suasana kota. Dan lama-kelamaan banyak orang-orang yang menjadikan daerah sekitar Mas Yayang tinggal sebaik tempat berkumpul dan mencari hiburan di malam hari. Banyak warga asli daerah sana yang berjualan di sekitar bengkel Mas Yayang tanpa ada yang mengganggu. Dan keadaan daerah itu sangat aman ketika Mas Yayang berada di sana. Kau itu disegani orang-orang bukan karena kau memiliki kesaktian tinggi atau ilmu kanuragan yang mumpuni, tapi kau disegani orang karena kebaikanmu dan sikap bijaksanamu menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Sikap itulah yang tidak dimiliki teman sekaligus orang yang menjadi musuhmu, ucap Pak Bardi
sambil mengisap rokok filter dalam-dalam. Jadi, kau tidak perlu berpikir untuk membalikan nama baikmu dan membuktikan bahwa kau tidak bersalah dalam permasalahan yang membuat kehidupanmu hancur. Tapi yang harus kau lakukan adalah menghentikan orang dengan kekuasaannya. Semakin menambah tingkat kejahatan. Hatur nuhun Pak Dek, jawab Mas Yayang sambil tersenyum, yang dibalas oleh anggukan kepala. Ambillah tujuan untuk kemaslahatan orang banyak, carilah jalan untuk kebaikan banyak orang, ucap Pak Bardi sebelum akhirnya mengakhiri pembicaraan mereka berdua. Tapi sebelum dia pergi, beliau memberikan benda yang terbungkus kain putih. Benda itu adalah tempat bersemayamnya sosok jin yang bisa dipanggil kapan saja oleh Mas Yayang jika dia terdesak, tapi jin tersebut haruslah mendapat imbalan dari tugas yang sudah diselesaikannya. Dia harus mengisap habis saripati dan darah dari korbannya itu. Hari itu Mas Yayang sudah mengambil keputusan untuk menemui Sabto secara langsung dan menanyakan apa yang sebenarnya dia inginkan dari Mas Yayang. Keesokan harinya Mas Yayang pun berpamitan kepada Wahyu dan teman-temannya. Dia mengatakan kalau dia akan kembali ke Banten karena dia sudah terlalu lama pergi. Namun itu hanyalah alasan dia kepada Wahyu, agar Wahyu tidak terlibat dalam permasalahan ini. Setelahnya Wahyu pun mengantarkan Mas Yayang ke terminal bus, lalu meninggalkan dia sendiri. Setelah Wahyu pergi, Mas Yayang pun mencari angkutan umum dengan tujuan ke daerah asalnya. Tanpa pikir panjang pun, Mas Yayang langsung mendatangi rumah Sabto. Rumah yang dulu sering digunakannya untuk berkumpul dengan kawan-kawannya, berbagi cerita dan melepas penat. Rumah milik Sabto pun terlihat sangat sepi, tanpa adanya kendaraan yang biasanya banyak terparkir di halaman rumahnya. Yayang pun segera pergi dari rumah itu dan langsung melangkahkan kakinya ke bengkel milik Sabto yang ada di sebelah pusat kota. Sesampainya di sana, Mas Yayang tidak menjumpai satu orang pun yang dulu dikenalnya sama sekali. Karena tidak tahu lagi Mas Yayang harus mencari Sabto kemana, Mas Yayang pun mulai mencari Sabto dengan menanyakan keberadaan Sabto kepada seseorang yang sedang menggosok-gosok pintu mobil. Tapi sayangnya orang yang bekerja di bengkel milik Sabto itu tidak mengetahui di mana keberadaan bosnya saat ini. Mas Yayang akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah Sabto dan menunggunya di sana. Tapi apa yang dicari Mas Yayang ternyata memang sudah berada di rumahnya dan tanpa banyak basa-basi. Mas Yayang pun langsung menuju ke samping rumah Sabto yang terdapat gazebo besar. Sabto dan orang-orang berkumpul, semua mata tertuju ke Mas Yayang yang terus berjalan ke arah orang-orang yang berkumpul itu. Dan salah satu orang yang mengenal Mas Yayang pun langsung berlari ke dalam rumah untuk memberitahu Sabto bahwa Mas Yayang ada di depan gazebo saat ini. Walah, ini ya yang namanya Yayang. Silakan duduk Mas, ucap salah satu anak buah Sabto yang baru mengetahuinya. Hatur nuhun Mas. Pak Sabtonya ada? Tanya Yayang dengan tenang. Ada, beliau memang sedang menunggu sampean, balas orang itu yang disambut tawa oleh orang-orang yang ada di sana. Tidak lama kemudian Sabto keluar dari dalam rumahnya bersama dengan seseorang yang memiliki energi yang sangat kuat sekali. Orang itu dapat membuat orang-orang di sekitarnya tunduk hanya dengan energi yang keluar dari dalam tubuhnya. Orang itu menatapku tajam, seolah tidak sabar ingin segera menyerangku dan menghabisiku. Dua orang yang ada di tempat itu pun segera berdiri dan berjalan ke arah Mas Yayang. Dan ketika dua orang itu sudah ada di depan Mas Yayang, satu orang itu pun berbisik. Dia diminta oleh Sabto untuk mencari tempat terakhir yang cocok untuk Mas Yayang. Monggo, monggo. Walah, ini sebuah kejutan besar. Kamu bisa datang ke rumahku ini Yang, ucap Sabto yang berdiri di gazebo. Mas Yayang hanya tersenyum sambil menoleh kedua orang tadi. Mas Yayang langsung duduk di sebuah kursi yang ada di sana, tanpa peduli lagi kepada orang-orang yang terus memperhatikannya dengan penuh rasa benci. Duduk di atas saja Mas, ujar Sabto yang meminta Mas Yayang naik ke atas bangku. Tapi Mas Yayang menolak karena dia tahu kekuatannya akan berkurang ketika kedua kakinya tidak menapak tanah. Aku di sini saja,
balas Mas Yayang dengan tenang, sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar. Oke, kalau begitu Yang, kopi, teh, atau bir, ujar Sabto yang menghampiri Mas Yayang. Gak usah, sepertinya hari ini aku gak minum air. Sepertinya hari ini aku haus darah, balas Mas Yayang yang membuat orang-orang di sana menertawainya. Belum selesai orang-orang itu tertawa. Tiba-tiba saja orang yang memiliki kekuatan besar tadi menyerang Mas Yayang. Leher Mas Yayang terasa tercekik dari belakang dan membuat dia tidak bisa menggerakkan semua tubuhnya itu. Hal itu membuat Sabto tertawa terbahak-bahak dan langsung mengambil pisau lipat dari dalam sakunya. Bersamaan dengan tawa Sabto yang merasa sangat senang hari itu, dia pun lalu menusuk perut Mas Yayang dengan wajah sadis dan mata penuh dendam. Manusia goblok, datang hanya untuk setor nyawa, ujar Sabto sambil menarik pisau yang menancap cukup dalam di bagian perut Mas Yayang. Setelah itu Sabto menendang Mas Yayang dengan sekuat tenaga, hingga Mas Yayang terjatuh tersungkur ke belakang. Dengan kesadaran penuh, Mas Yayang lalu melepaskan alas kaki yang berupa sendal biasa dan langsung bangkit lagi. Tapi sebelum membalas serangan Sabto, Mas Yayang harus bisa memusnahkan 2 jin besar yang ada di belakang tubuhnya saat ini. Dengan memulai membaca ajian-ajian yang dimilikinya, Mas Yayang kini dapat melihat dengan jelas sosok yang tadi mencekik dan mengunci pergerakan tubuhnya. Entah ajian apa yang digunakan Mas Yayang, hingga dengan cepat Mas Yayang dapat membuat jin-jin besar itu mundur dan kembali kepada majikannya. Darah yang keluar dari perut Mas Yayang pun seketika berhenti dan luka bagian perutnya pun dengan seketika menghilang. Sabto dan orang-orang sangat terkejut melihat apa yang terjadi pada Mas Yayang. Tapi sepertinya saat ini bukanlah saat yang tepat untuk melawan 2 makhluk sekaligus. Mas Yayang menunjuk ke arah orang yang memiliki 2 peliharaan makhluk gaib tadi dengan maksud mengancamnya. Mas Yayang sebenarnya hanya ingin segera pergi dari rumah Sabto, karena menurut perhitungannya dia akan kalah menghadapi musuh nyata dan musuh gaib secara bersamaan seorang diri. Tapi tiba-tiba saja Mas Yayang mendengar suara siulan panjang yang biasa dilakukan oleh Wahyu ketika dia sedang berlatih mengumpulkan teman-temannya ketika sedang terjadi keadaan genting. Siulan panjang itu adalah tanda panggilan yang dilakukan oleh Wahyu dan kelompoknya. Tapi karena Mas Yayang sudah dianggap orang yang menjadi bagian dari daerah Wahyu, dia pun diberitahu semua sandi yang biasa digunakan Wahyu dan teman-temannya. Sosok Wahyu dan Jarno sebenarnya bukanlah sosok pemuda biasa. Mereka berdua adalah sosok yang juga memiliki kekuasaan di daerahnya. Mereka menertibkan pasar, terminal, dan juga menjadi keamanan di daerah tempat tinggalnya. Keamanan ruko-ruko besar, gedung perkantoran, serta pabrik-pabrik yang ada di daerah Wahyu menjadi tanggung jawabnya. Siulan itu kembali terdengar untuk kedua kalinya. Tapi karena Mas Yayang tidak dapat bersiul dengan keras, dia pun langsung berteriak menjawab siulan itu dari kelompok Wahyu. Asem, bocah iki kok tahu aku sedang berada di sini, ujar Mas Yayang di dalam hati. Ya, aku di sini. Tidak butuh lama Wahyu, Jarno, Bojo, dan Sigit sudah berada di depan rumah Sabto. Mereka pun juga sudah meringkus 2 orang yang tadi berbisik ingin mencari tempat beristirahat terakhir untuk Mas Yayang. Perang, ujar Wahyu yang terlihat sangat bersemangat sekali. Bocah kemarin sore, kurang ajar sekali kalian ya. Tak kubuang ke dalam laut hidup-hidup awakmu yo, balas Sabto dengan wajah yang terlihat sangat murka. Mas Yayang pun mundur beberapa langkah dan berdiri di balik tubuh Wahyu dan Jarno. Hal itu dilakukan untuk dapat menyerang orang sakti yang berada. Beberapa peliharaannya mulai datang membantu. Setelah memagari diri, Mas Yayang tiba-tiba melesat ke arah Sabto yang diikuti oleh Wahyu dan semua teman-teman. Orang-orang Sabto yang tidak siap untuk bertarung pun terpaksa meladeni Wahyu, Jarno, Borjo, dan Sigit. Serangan dari orang sakti itu mulai terlihat oleh mata Mas Yayang. Di saat yang bersamaan, Mas Yayang pun terus mengincar Sabto yang sudah siap dengan pisau kecil di tangannya. Tapi bukan masalah bagi Mas Yayang, semua luka di tubuhnya segera pulih dan membuat Sabto mulai ketakutan menghadapi Mas Yayang.
Wahyu, Jarno, Borjo, dan Sigit pun semakin menggila. Walau kalah jumlah, tapi dengan kondisi tubuh bugar, mereka pun dapat menumbangkan satu persatu anak buah Sabto yang sudah mendegak minuman-minuman beralkohol untuk memecah konsentrasi orang sakti yang hanya duduk terdiam di atas gazebo. Mas Yayang memberi kode kepada Jarno untuk menyerang orang itu, tapi bukannya langsung menghampiri orang sakti itu. Jarno malah mengambil beberapa batu yang menjadi hiasan taman rumah Sabto dan langsung melempari orang sakti yang membantu Sabto. Karena beberapa kali terkena timpukan batu dari Jarno, orang sakti itu berdiri dengan maksud menyerang Jarno. Tapi langkahnya kurang cepat. Wahyu yang menggedap-gedap di bawah gazebo lalu menarik orang sakti itu dari belakang hingga jatuh tersungkur. Orang sakti itu ternyata memiliki ilmu kebal, sehingga pukulan-pukulan yang dilayangkan Wahyu ketika orang itu tersungkur tidak dirasakannya. "Lembut sekilat," bisik Wahyu di dalam hati, dan segera meminta Barjo untuk bertukar posisi dengan kondisi Wahyu. Lagi-lagi Wahyu memberi tanda kepada temannya untuk membantunya. Barjo yang sudah menumbangkan 2 orang bertubuh tegap pun langsung melesat ke arah Wahyu dan memberikan pukulan-pukulan keras ke arah orang sakti itu. Sabto mulai merasa ketakutan ketika menyadari bahwa luka-luka di tubuh Mas Yayang dapat pulih dengan sekejap. Bahkan baju kemeja putih yang digunakan Mas Yayang terlihat bolong di beberapa tempat, serta terdapat banyak darah yang mengotorinya. Sabto pun mencoba melarikan diri, tapi sayangnya Mas Yayang tidak membiarkannya pergi begitu saja. Dengan beberapa pukulan yang dilayangkan Mas Yayang, tubuh Sabto tersungkur dan hilang kesadaran. Borjo dan Wahyu yang awalnya bisa mengimbangi ilmu orang sakti yang menjadi pelindung Sabto pun harus terluka ketika orang itu mengeluarkan ilmu kanuragan tingkat tinggi. Mas Yayang yang mengetahui hal itu segera berlari ke arah Barjo dan Wahyu yang memegangi bagian tubuhnya yang sedang terluka. Dan kini pun Mas Yayang berhadapan dengan orang sakti tersebut. "Sampean siapa, Mas?" tanya Mas Yayang. "Untuk apa kamu tahu siapa saya? Aku tidak ada urusan dengan sampean. Jadi sebaiknya kita sudahi saja semua ini. Saat ini kau sudah berurusan denganku karena beberapa tahun terakhir ini aku gagal membunuhmu. Jadi kau orang yang pernah mengirimku santet itu?" jawab Mas Yayang dengan tenang. "Namaku Karso dan aku tidak pernah gagal menghabisi seorang pun dengan ilmu-ilmuku ataupun dengan pusakaku ini," ujar orang sakti bernama Karso sambil mengunus garis panjang yang berwarna hitam dengan energi yang sangat pekat. Tanpa basa-basi lagi, Mas Yayang, Wahyu, dan anak buahnya, mereka segera menyingkir dari Mas Yayang, dan Karso bertarung. Di ujung keris beracun milik Karso sudah dapat melukai tubuh Mas Yayang. Tapi dengan ilmu yang dimilikinya, luka itu kembali pulih dengan sangat cepat. Karso yang masih belum menyadari bahwa Mas Yayang memiliki ilmu rawa rontek masih terus menyerang Mas Yayang dengan sangat ganas. Karena Karso lengah, pukulan berisi energi tenaga pun dapat menembus ilmu lembut sekilat yang dimiliki Karso. Karso tersungkur dengan darah yang mulai keluar dari sudut bibirnya. Lalu Karso bersila dan tidak mempedulikan lagi serangan yang akan dilayangkan Mas Yayang. Sepertinya Karso akan menggunakan ilmu pamungkasnya untuk mengalahkan Mas Yayang. Langit yang berubah menghitam disertai tiupan angin kencang menjadi tanda bahwa Karso kini sudah mempersiapkan ilmu tertingginya, dan hal itu sudah diketahui Mas Yayang dengan mata batinnya. Sosok bertubuh besar berkepala botak dan bertelinga lebar muncul dari belakang tubuh Karso. Mas Yayang pun tidak tinggal diam. Selain tubuhnya sudah dilindungi oleh ajian ilmu rawa rontek, dia juga mengeluarkan semua ilmu yang dipelajarinya selama di Sukabumi. "Jin bertemu Jin Karso," ujar Mas Yayang sambil terus membaca sesuatu yang membuat langit berubah menjadi terasa sangat panas. "Hadirlah kau Birowo," bisik Mas Yayang di dalam hati, memanggil sosok jin yang sebelumnya sudah diberikan oleh Babadi. Jin hitam dengan tubuh lebih besar dari sosok jin milik Karso pun muncul dari balik tubuh Mas Yayang. Jin yang bernama Birowo itu langsung melesat ke arah jin milik Karso dan menghilang dari pandangan.
mereka berdua. Ayo, kita selesaikan ini, Karso. Bukankah kau tidak pernah gagal untuk menghabisi orang yang kau incar? Ujar Mas Yayang. Tanpa menanggapi ucapan Mas Yayang, Karso pun langsung melompat dan menyerang Mas Yayang. Mas Yayang hanya terdiam dan tidak bergerak sedikit pun menghadapi serangan Karso. Hal itu sudah diperhitungkan matang-matang oleh Mas Yayang karena dia berencana untuk melumpuhkan musuhnya dari jarak dekat. Keris hitam dan beracun milik Karso pun berhasil menusuk bagian perut Mas Yayang, dan dengan cepat Karso mencabutnya lalu menikam kembali ke arah jantung Mas Yayang. Dan ketika itulah Mas Yayang menangkap tangan Karso untuk mengeluarkan ilmu pelumpuh yang sudah dikuasainya di Sukabumi. Dengan cepat Karso tidak dapat menggerakkan kedua kakinya, dan dia pun terduduk jatuh di atas kedua kakinya. Keris yang masih menancap di dada Mas Yayang pun segera dicabutnya dengan wajah yang merah padam. Mas Yayang memperlihatkan ilmu yang dimilikinya kepada Karso. Karso yang sudah tidak dapat bergerak pun hanya terpana melihat apa yang dilakukan Mas Yayang. Mustahil seseorang bisa hidup dengan jantung yang sudah rusak akibat terkena keris yang beracun miliknya. Rawa Rontek, bisiknya dengan takjub, menyadari bahwa lawannya ternyata bukanlah orang sembarangan. Setelah mencabut keris milik Mbah Karso, Mas Yayang pun lalu mematahkan bilah keris yang menjadi senjatanya Karso. Karso pun hanya bisa pasrah melihat itu. Dan kini dia sudah mulai melawan ilmu pengelumpuh yang sudah mengunci tubuhnya. Percuma saja Karso, kau tidak akan dapat membukanya, ucap Mas Yayang sambil tersenyum mengejek. Aku tidak akan membunuhmu Karso, dan akan tetap membiarkanmu hidup andai jin peliharaanmu itu dapat mengalahkan Birowo. Tapi jika dia tidak, maka Birowo lah yang akan menghabisimu dan menjadi kongko budak di alamnya. Setelah itu Mas Yayang lalu menghampiri Wahyu dan Borjo yang mengobati keduanya dengan kemampuan yang dimiliki Mas Yayang. Dia pun mampu untuk menyembuhkan luka dalam yang dialami Wahyu dan Barjo. Sabto yang sedang tersadar ketika langit sudah gelap, dia pun terkejut ketika mengetahui tubuhnya sudah terikat di sebuah tempat yang tidak asing baginya. Di situ hanya ada Mas Yayang dan juga dirinya. Iya Sab, tanya Mas Yayang kepada Sabto. Sabto tidak menjawab, malah meludah di depan Mas Yayang. Mas Yayang hanya tertawa menanggapi apa yang dilakukan oleh Sabto. Dan dengan tenang Mas Yayang berjalan ke arah Sabto sambil memainkan pisau kecil milik Sabto. Dengan santainya Mas Yayang memperlihatkan kekuatannya kepada Sabto dengan menusuk-nusuk pisau kecil itu di tangannya di hadapan Sabto. Dan karena hal itulah yang membuat Sabto merasa takut dan mulai berbicara kepada Mas Yayang. Aku salah Yang, semua ini memang salahku, ucap Sabto yang mulai bergetar ketakutan. Lalu sebutkan saja, terus apa saja salahmu kepadaku yang sudah menghilangkan kehidupanku di kota ini, tanya Mas Yayang dengan tenang. Aku merekayasa mobil yang kau jual dan aku juga sudah membayar orang yang melaporkanmu ke kepolisian, jawab Sabto seraya menyesali semua perbuatannya itu. Setelah itu, tanya Mas Yayang lagi. Aku juga telah memfitnahmu meminta orang untuk menghabisimu dan membayarmu beberapa oknum untuk menangkapmu. Baiklah, semua itu benar kau yang telah melakukannya. Dan dengan sadar kau berniat untuk menghancurkan hidupku, tanya Mas Yayang sambil menyayat-nyayat bagian perutnya sendiri. Lihat ini Sab, ujar Mas Yayang sambil menusuk-nusukkan pisau lipat milik Sabto ke lengan kiri Mas Yayang. Sabto semakin ketakutan pun segera mengakui perbuatannya dan tanpa diketahuinya. Semua perkataan Sabto sudah direkam oleh Wahyu dan kawan-kawannya, serta Wahyu juga meminta oknum aparat untuk menjadi saksi atas semua pengakuan dosa dari Sabto. Awakmu tahu Sab, aku saiki bagaimana? Iya, aku yang salah Yang, maafkan aku. Barang haram yang kau edarkan di daerah ini, tanya Mas Yayang yang membuat Sabto tersentak. Jangan Yang, jangan yang itu. Kamu mau kalau tubuhmu tak potong-potong, lalu potongan tubuhmu aku kasih ke anjing-anjing yang kelaparan di pasar Sob, ujar Yayang mengancam Sabto. Jangan, barangnya
ada di ruko sebelah barat, pasar yang semua saya simpan di sana, impu Sabto sambil menangis. Laki-laki tok nangis yo bos, celetuk seorang aparat kepolisian yang berada bersembunyi di balik semak-semak yang ada di sekitar mereka. Ayo, tak bawa kami ke tempat kamu menyimpan barang haram itu, ujar salah seorang aparat yang mengenakan jaket kulit hitam sambil menodongkan pistol ke arah Sabto. Mau tidak mau, Sabto pun memberitahukan tempat di mana dia menyimpan barang yang sudah merusak generasi muda. Segala jenis obat terlarang ada di ruko yang berkedok gudang onardil kendaraan bermotor. Itu pun ditangkap oleh pihak berwajib dan siap menjalani hukuman berat dengan barang bukti yang sangat banyak. Sementara itu, Mbah Karso mati di rumah Sabto dengan kondisi tubuh kering dan mata yang terbelalak. Sebelum pergi dari rumah Sabto, Wahyu, Jarno, Borjo, dan Sigit terlebih dahulu memindahkan tubuh Karso ke atas gazebo dan membersihkan darah yang keluar dari sudut bibirnya supaya tidak ada yang tahu terbunuhnya Mbah Karso. Setelah urusannya selesai, Mas Yayang pun kembali ke Banten untuk menemui istrinya dan meminta izin kepada ibu mertuanya karena Mas Yayang ingin mengenalkan Lastri kepada saudara-saudaranya yang berada di Jawa Tengah. Setelah berada di Jawa Tengah, Mas Yayang pun menjual semua asetnya dan membeli tanah di daerah Yogyakarta itu. Dia juga melakukan atas kesepakatannya bersama istrinya. Kabar bahwa Sabto telah mendapatkan hukuman atas semua kejahatan yang sudah dilakukannya pun sampai ke telinga Mas Yayang. Mas Yayang yakin bahwa Sabto akan mendapatkan balasan apa yang sudah dilakukan Mas Yayang kepadanya. Dan setelah Sabto bebas, Mas Yayang pun membawa kembali istri dan kedua anaknya ke daerah Banten karena Mas Yayang sudah mendapatkan informasi apa yang akan dilakukan Sabto. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Dan semoga saja apa yang saya bawakan kali ini dapat menjadikan pembelajaran untuk kita semua dan tentunya bisa menghibur. Terima kasih untuk yang baru bergabung di channel ini. Wassalam.